Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriwati kelas 12 IPA yang berbahagia, semoga selalu sehat, selalu di rumah. Kembali kita berjumpa dalam pelajaran fisika inti lanjutannya, yaitu kita bahas hari ini adalah waktu paruh. Waktu paruh ini kita perhatikan dulu, zat radioaktif gitu ya, dalam 1 gram ya, zat radioaktif itu terdapat kurang lebih miliaran ya, ada miliaran atom zat radioaktif. Nah, ini zat ini tidak serentak dia memancarkan radioaktif, jadi artinya itu tidak secara serentak memancarkan radiasinya. Dari 1 gram ini kan ada miliaran. Nah, miliaran itu kan tidak semuanya sekaligus serentak dia meradiasikan, dia per atom. Nah, dari sekian miliaran itu yang mana yang lebih dulu memancarkan radiasinya, detik pertama, detik kedua, itu tidak ada yang tahu gitu. Cuma secara statistik dapat diketahui dengan mengetahui secara statistik ya, bahwa zat radioaktif itu dapat kita mengetahui kapan zat radioaktif itu tinggal separuhnya. Jadi kita hanya mengetahui separuhnya itu yang tinggal berapa, karena kan kalau dia meradiasikan berarti massa energi itu berkurang. Nah, itu yang disebut dengan meluruh namanya. Jadi ada sifatnya itu secara statistik itu seperti mengalami artinya dapat mengetahui gitu ya, berarti dapat kita ketahui kapan zat radioaktif itu tinggal separuhnya gitu. Itu saja yang bisa kita ketahui. Nah, disinilah kita perhatikan muncul istilah waktu paruh. Nah, jadi waktu paruh itu separuhnya gitu ya, artinya adalah waktu yang diperlukan oleh setengah dari unsur radioaktif untuk berubah menjadi inti baru. Karena kan radioaktif itu kan selalu memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma, sehingga terjadilah inti-inti baru. Sekarang kita lihat secara statistik tadi waktu paruhnya. Ingat, definisi waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh setengah dari unsur radioaktif untuk berubah menjadi inti baru. Misalnya gitu ya, awalnya itu ada n gram, banyaknya inti gitu ya, n gram atau massa gitu, n gram, dan ada waktu paruh. Waktu paruh itu kita lambangkan T besar.
dulu sini N gram waktu paruh T. Setelah satu paruhnya ya sekali itu zat radioaktif yang tinggal, misalnya ini 1 T ini zat radioaktif yang tertinggal gitu ya, yang tertinggal setengah N gram. Kemudian apabila waktu paruhnya, berarti zat radioaktif yang tinggal berarti 1/4, sebagai setengah kan 1/4 dia, berarti 1/4 itu tadi setengah yang dua angka 2, berarti sama nih 1/4 N gram. Terus gitu ya, di yang ketiga radioaktif meluruh lagi dia, tinggal berarti 1/2 angka 3, berarti 1/8 N gram. Nah, kalau kita lihat data ini berarti kalau kita buat grafiknya dia bersifat pangkat eksponen gitu ya, jadi grafiknya membentuk eksponen. Kalau kita gambarkan sini waktu T, sini jadi N ini banyaknya T nih. Kemudian sini kita ada mula-mulanya sini N0, misalnya T1 waktu pertemuan T1 dia sudah separuh meluruh di sini, anggap separuh sini. Ini titiknya. Kemudian ini setengah ya, ini setengah. Nah, ini setengah. Kemudian T yang keduanya ini setengah di sini. Berarti tinggal 1/4. T yang ketiga nggak sini 1/4 lagi, 1/8. Nah, ada 3 grafiknya ini. Untuk hubungan titik ini jadi merupakan melengkung ya, dan ini sampai terus. Kurvanya ini berbentuk eksponen namanya. Jadi makin lama makin landai akan mencapai 0, tapi mencapai 0 kalau dia mencapai 0 terus kan terus ke sana. Jadi untuk mencapai sampai nilainya 0 di sini itu waktunya itu sangat lama. Sekarang dari sini kita lihat perumusannya. Rumusnya dilihat N ini banyaknya inti mula-mula, kita kalikan dengan setengah tadi waktu paruh, pangkat eksponen kan waktu dibagi waktu paruh. Jadi N ini nanti keterangannya ada lebih lanjut. Ada juga orang yang menggunakan rumus menggunakan massa. Kalau dia masanya berkurang lagi. Yang ini yang tertinggal masanya bisa dengan FO, massa mula-mula setengah sama. Ada juga yang menggunakan aktivitas radioaktif. Sini 0 setengah. Bisa juga menggunakan sama ini R0 setengah. Itu paruh. Ini saya bagi tengah. Jadi kalau NO itu sama dengan banyak inti radioaktif pada saat di mula-mula.
bawah. Kemudian kalau N nya itu, nah ini perhatikan N nya itu banyak inti setelah selang waktu T atau unsur yang tersisa, boleh unsur yang tersisa atau yang tinggal. Sedangkan T besarnya ini namanya waktu paruh, sedangkan T yang kecil ada waktu unsur telah meluruh, waktu unsur radioaktif tadi yang telah meluruh. Sekarang kita masuk ke hitungan lagi, contoh soal menghitung. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh itu 0,5 jam, jadi setengah jam. Waktu paruhnya setengah jam meluruh, dan masanya 2 kg unsur tadi. Jika unsur tersisa adalah 5 gram, jadi tersisa 5 gram ketika dia meluruh. Pertanyaannya adalah berapa jam unsur tersebut telah meluruh. Sekarang kita jawab. Kita lihat dulu T-nya. T-nya di sana sama dengan 0,5 jam. Kemudian karena ini massa, kita gunakan M ya. Nah, massa mula-mulanya 20 gram. Kemudian massa yang tertinggal setelah meluruh sisa 5 gram. Pertanyaannya lah berapa waktunya. Berdasarkan rumus tadi adalah M sama dengan M mula-mula waktu setengah tadi T per waktu paruh. Yang mau kita cari waktunya, berapa waktu dia, lamanya dia sampai menjadi 5 gram ini. Dari 20 gram sampai 5 gram itu berapa waktunya, persis waktunya yang diberi, waktu yang diperlukan gitu ya, untuk 20 gram sampai menjadi sisa 5 gram. Berarti sini ya, M sama dengan ini, langsung aja lah. M tadi nilainya adalah 5 sama dengan M mula-mulanya adalah 20 rumus setengah ya, kemudian T per
waktu paruhnya 0,5 T. Sini kan samanya tarik ke sini 5/20 sama dengan setengah T/0,5. Kita sederhanakan, kecilkan, bagi 5, bagi 5, bagi 5 1, bagi 5 4, setengah T/0,5. Perhatikan ini 1/4, kita modelkan supaya sama dengan setengah, sehingga ini 1/4 ini sama artinya dengan 1/2 ya, 1/2 pangkat 2 sama dengan setengah T/0,5. Ini sudah kita pakai, tinggal ambil ini. Jadi 2 sama dengan T/0,5, berarti geser sini T sama dengan 2 kali 0,5. Hasilnya 2 kali 0,5 adalah 1 jam. Nah, jadi memerlukan selama 1 jam dari 20 gram ini menjadi 5 gram. Itu memerlukan waktu 1 jam. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Sebuah sampel kayu pada zaman prasejarah yang ditemukan aktivitas radioaktifnya R ya, pakai R. Sini 32 hitungan per menit. Kemudian ada sebuah sampel baru, ada sebuah sampel kayu yang sejenis yang masih hidup memberikan aktivitas radiasinya R mula-mula sama dengan 128, satuannya hitungan per menit. Jika waktu paruh karbon 14 nih, stop karbon 14 dianggap waktu paruhnya itu dianggap sama dengan sekitar 5.730 tahun. Pertanyaannya adalah berapa umur kayu tersebut? Lihat soalnya, kita jawab ya. R mula-mulanya sama dengan 30 hitungan per menit.
R ya. Kemudian R16 yang saya 128 hitungan per menit. Waktu paruh karbon tadi 5, 7, 30 tahun. Sekarang kita selesaikan. Pertanyaannya tadi adalah T ya, umur, berapa umur kayu tersebut. Ini kita menghitung umur fosil ya. Jadi menghitung fosil itu bisa kita gunakan dengan waktu paruh. Kita ambil rumus R tadi, R0 setengah waktu dibagi waktu paruh. R nya tadi yang tinggal 32, ini 128 setengah T, waktu paruhnya adalah 5730. Tarik lagi sini, berarti 32 per 128 sama dengan setengah T per 5730. Kita sederhanakan, bagi 32 bisa ya, tinggal 1/4 setengah T per 5730. Nah, sama kayak tadi, setengah 2 setengah T per 5730. Sini kita lihat T nya ini tinggal 2 sama dengan T per 5730, sehingga T sama dengan 2 kali 5730 sama kalikan 10, 460 tahun. Jadi kesimpulannya ini, usia kayu yang ditemukan tersebut adalah 10.460 tahun yang lalu. Nah, soal ini yang dikenal dengan carbon dating. Jadi metode untuk mengetahui umur fosil itu menggunakan metode carbon dating. Carbon dating karena dia menggunakan unsur radioaktif karbon yang terdapat di dalam fosil tadi. Jadi sedikit saya jelaskan tentang carbon dating. Jadi carbon dating itu adalah suatu metode untuk menghitung umur batu-batuan atau benda-benda prasejarah yang berasal dari berbagai dari biologi ya, berasal dari biologi, dengan cara menghitung jumlah peluruhan karbon. Jadi menghitung peluruhan isotop ya, nih karbon 14 yang kita lambang G14 gitu. Nah, waktu paruhnya karbon ini itu sudah diselidiki, itu angkanya tadi adalah 5000 yang 5730. Nah, kemudian karbon ini terbentuk dari uang angkasa, dari sinar kosmik gitu ya. Nah, kita bandingkan nanti dengan karbon yang ada, dibandingkan dengan karbon, isotop karbon yang karbon 12 yang terdapat pada fosil tadi, karbon 12. Jadi karbon 12
C12. Nah, perbandingannya ini adalah perbandingan antara C14 dengan C yang 12 pada yang contoh yang sudah ada, dibandingkan gitu ya, antara karbon yang ada dalam kayu tadi yang ditemukan dengan karbon yang ada yang kayu yang masih hidup yang sama, yang jenisnya sama gitu. Nah, perbandingan ini menunjukkan selang waktu sejak organisme mati ya. Sehingga aktivitas radioaktifnya dapat diketahui dengan menggunakan rumus tadi. Nah, itulah namanya karbon dating. Jadi karbon dating ini menggunakan karbon 14, karbon 14 yang ada pada kayu prasejarah itu dibandingkan dengan karbon yang masih ada kayu yang sejenis karbon 12. Nah, perbandingan ini menunjukkan selang waktu yang sejak organisme mati itu dapat diketahui. Demikian soal gitu. Sekarang latihan soal. Tolong latihan soal ini Anda kerjakan. Latihan soal. Massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan 0,5 gram. Kemudian diperkirakan massa unsur radioaktifnya yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh unsur radioaktif yang tekanan tadi itu 6.000 ya, 6.000 tahun. Waktu paruhnya 6.000 tahun. Pertanyaannya adalah berapa umur fosil tersebut. Ini karena ini massa menggunakan rumus ini nanti. Ketika mengerjakan gunakan rumus N sama dengan N0 setengah waktu bagi waktu paruh. Ulang lagi, massa unsur aktif suatu fosil ketika ditemukan itu 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktif yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh unsur radioaktif 6.000 tahun, berapa umur fosil tersebut? Demikian. Selamat mengerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.